warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kelas 11 IPS 1, 2, dan 3. Bertemu kembali dengan saya. Di sini kita akan sama-sama membahas materi kita tentang revolusi besar dunia yang keempat, yakni revolusi Rusia. Nah, mari langsung saja kita bahas materinya. Nah, ini adalah revolusi Rusia. Jadi di revolusi Rusia, nanti kita akan belajar bagaimana latar belakang dari revolusi, lalu seperti apa terjadinya revolusi tersebut, dan juga bagaimana dampak adanya revolusi Rusia. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa Rusia ini merupakan salah satu negara bagian dari Uni Soviet, yang mana Uni Soviet itu terdiri dari berbagai macam negara bagian. Nah, rata-rata semua negara bagian yang masuk ke Uni Soviet itu menganut aliran komunis ya teman-teman. Nah, salah satunya itu adalah Rusia. Nah, seperti apa revolusi yang dulu terjadi di sana? Mari kita langsung saja pelajari di sini. Nah, ini adalah keadaan Rusia sebelum adanya revolusi. Nah, jadi dulu di Rusia itu terbagi ke dalam dua golongan. Golongan besar, kalau di Prancis kita kenal 3 golongan. Di Rusia itu ada 2 golongan, yang mana golongan pertama itu adalah golongan bangsawan dan golongan kedua itu adalah golongan rakyat jelata. Jadi hanya ada 2 golongan, yang pertama golongan bangsawan dan yang kedua adalah golongan rakyat jelata. Nah, tentu ketika ada perbedaan golongan di sana, nah otomatis juga akan ada yang namanya perbedaan perlakuan. Nah, di sini yang menyebabkan kenapa Rusia itu mengadakan revolusi kayak gitu. Nah, baik, di sini selain ada 2 golongan, yaitu bangsawan dan juga rakyat jelata, nah di sana pun juga ada kaum terpelajar, yang mana kaum terpelajar ini terdiri dari 2 golongan. Nah, yang pertama itu adalah aliran Slavia dan yang kedua itu adalah aliran Barat. Nah, aliran Slavia itu apa? Aliran Slavia itu aliran yang menganggap bahwa negara yang baik itu adalah negara yang bermoral. Jadi kalau rakyatnya tidak bermoral, nah negara itu bukan negara yang baik. Itu adalah anggapan dari golongan aliran Slavia. Nah, kemudian aliran terpelajar yang kedua itu adalah aliran Barat. Nah, yang mana aliran ini lebih mengedepankan bagaimana internasional dan juga liberal. Jadi internasional, hubungan internasional itu adalah penting bagi sebuah negara, dan mereka juga menganut liberalisme atau kebebasan dalam negara bertindak seperti itu. Nah, ini adalah keadaan Rusia sebelum adanya revolusi. Gitu. Baik, masuk ke selanjutnya. Nah, jadi di sini kita berbicara dulu bagaimana politik dalam negeri di Rusia sendiri, teman-teman. Nah, jadi ketika Perancis dulu dipimpin oleh Raja Louis, kemudian di Cina juga ada dinasti, kemudian di Amerika juga ada berbagai macam koloni yang dikuasai Inggris Prancis. Nah, di Rusia pun mereka mengadakan revolusi karena sudah tidak tahan lagi dengan pemerintahan yang ada di sana. Nah, di Rusia itu pemerintahannya adalah pemerintahan Tsar, sebutan raja di Rusia itu adalah Tsar. Kalau di Prancis Raja Louis, kalau di Cina dinasti. Nah, kalau di Rusia itu adalah Tsar. Nah, di sini nanti akan kita lihat beberapa pemerintahan dari Tsar Nicholas dan juga Tsar Alexander. Dari yang pertama itu adalah Tsar Alexander yang pertama, yaitu tahun 1801 hingga 1825. Nah, di masa Tsar Alexander I itu kebijakan bersifat liberal dan juga menggunakan undang-undang dasar. Kemudian juga pemerintahannya itu adalah otonom. Jadi di masa Tsar Alexander I itu mereka masih aman ya teman-teman, masih menggunakan sistem liberal dan juga mereka sudah punya yang namanya undang-undang kayak gitu. Nah, namun ketika masa Tsar Nicholas pertama, yakni setelah Tsar Alexander I itu tahun 1825 hingga 1855, nah Tsar Nicholas pertama itu bersifat reaksioner. Nah, maksudnya apa? Maksudnya setiap tindakan dari rakyat yang tidak disetujui oleh Tsar Nicholas, nah maka Tsar Nicholas pertama itu akan marah, kemudian dia bersifat keras. Nah, makanya di sini dikatakan otokratis atau keras. Nah, lalu juga ada ortodoksi
dan nasionalisme merupakan semboyannya. Nah, meskipun di sini nasionalisme sudah menjadi semboyan utama di Rusia, nah tapi jiwa reaksioner dan otoriter dari Tsar Nicholas I itu membuat seakan-akan kekuasaan itu berada di tangan Tsar. Rakyat tidak diberi kesempatan apapun. Nah, kayak gitu. Lalu selanjutnya itu ada Tsar Alexander II yang memerintah pasca Tsar Nicholas I tahun 1855 hingga 1881. Pada masa Tsar Alexander II itu bersifat liberal, lalu di sini juga menghapus perbudakan, memberikan otonomi kepada daerah-daerah. Di sini sudah mulai belajar dari kekuasaan Tsar Nicholas pertama, jadi Tsar Alexander lebih memberikan kesempatan kepada para rakyatnya untuk bisa mengemukakan pendapatnya. Nah, lalu yang keempat itu ada Tsar Alexander III. Jadi tadi ada Tsar Alexander pertama, Tsar Nicholas I, Tsar Alexander II, dan juga Tsar Alexander III yang memerintah pasca Tsar Alexander II tahun 1881 hingga 1894. Nah, di sini pemerintahannya pun kembali seperti Tsar Nicholas I, yaitu reaksioner. Jadi apa-apa yang menjadi tidak kehendaknya itu maka akan langsung ditindak kayak gitu. Nah, selain itu Tsar Alexander III itu memajukan ekonomi dan juga industri. Nah, lalu bersifat progresif. Baik, selanjutnya ada Tsar Nicholas II antara tahun 1894 hingga 1917 ya teman-teman. Di sini pemerintahannya masih bersifat reaksioner dan juga progresif dalam ekonomi dan juga industri, sehingga membuat masyarakat itu unjuk rasa dan juga mengadakan revolusi untuk mengganti sistem pemerintahan Tsar, karena sistem pemerintahan Tsar itu dinilai sudah tidak layak dan sudah tidak sesuai lagi diterapkan di Rusia, sehingga rakyat butuh yang namanya revolusi, rakyat butuh yang namanya perubahan untuk kemajuan dari Rusia itu sendiri, seperti itu. Nah, makanya di sini melihat dari pemerintahan dan juga kebijakan para Tsar dan juga para Alexander tadi, rakyat Rusia memutuskan untuk melakukan yang namanya revolusi. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana teman-teman jalannya revolusi Rusia sendiri? Nah, di sini terbagi ke dalam dua bagian revolusi Rusia, yakni yang pertama adalah revolusi Rusia tahun 1905 dan juga revolusi Rusia tahun 1917. Nah, revolusi Rusia tahun 1917 itu juga dikenal dengan sebutan revolusi Bolshevik yang menandai pembentukan Uni Soviet nanti. Nanti akan kita pelajari setelah ini. Nah, ini dulu. Yang pertama adalah revolusi Rusia tahun 1905. Jadi revolusi Rusia tahun 1905 itu terjadi dengan penyerangan buruh, ketegangan petani dan militer hingga berujung pada reformasi konstitusional. Jadi revolusi ini dipelopori oleh serangan dari para buruh, para petani, dan juga para militer yang nanti akan mereformasi atau mengubah sistem konstitusi di sana, atau lebih arahnya ke peraturan perundang-undangan di Rusia. Nah, lalu revolusi Rusia tahun 1917 itu lebih mengarah ke penggulingan sistem Tsar tadi. Jadi kalau yang tahun 1917 ini lebih menuntut bagaimana kekuasaan Tsar itu bisa dihapuskan dari Rusia, seperti itu. Nah, itu. Lalu di sini yang terakhir ya teman-teman, ini adalah jalannya revolusi Bolshevik atau revolusi tahun 1917 tadi. Nah, bagaimana jalannya revolusi? Jadi di sini tahun 1898 George Plekhanov mendirikan Partai Sosialis Demokrat dengan program yang moderat, yaitu persamaan dalam hukum, kemerdekaan pers dan juga kemerdekaan berbicara dan berkumpul. Itu yang pertama, dipelopori oleh George Plekhanov, yang mana dia mengusahakan suara rakyat itu bisa didengar di parlemen, seperti itu. Lalu 1903 di London, Partai Sosialis Demokrat pecah menjadi dua, yaitu ada Mensheviki atau Partai Sosial Demokrat dan juga Bolshevik atau Partai Bolshevik, yang mana Partai Bolshevik itu partai komunis. Ada dua partai. Nah, lalu ketika tahun 1917
kekaisaran di Rusia itu digulingkan oleh Soviet Petersburg yang dikuasai oleh Partai Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin. Jadi kekuasaan Tsar itu digulingkan oleh Partai Komunis yang dipimpin oleh Lenin sendiri. Kayak gitu. Nah, lalu Tsar Nicholas II itu terguling, kekaisaran Rusia dihapus dan sebagai gantinya dibentuk yang namanya Uni Soviet. Jadi ketika akhir dari revolusi itu, Tsar Nicholas II yang mana menjadi Tsar terakhir dari sistem pemerintahan Tsar di Rusia itu lengser dari pemerintahan dan rajanya juga lengser hingga Rusia itu berganti namanya dan bergabung ke dalam Uni Soviet. Makanya di sini terbentuklah yang namanya Uni Soviet atau negara yang lahir atas dasar dari revolusi Bolshevik ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi Rusia tergabung ke dalam Uni Soviet, kekuasaan Tsar sudah tidak ada lagi, jadi sudah tidak ada lagi Tsar Alexander ataupun Tsar Nicholas di Rusia itu sudah tidak ada lagi dan berganti nama menjadi Uni Soviet. Nah, seperti itu ya teman-teman, adalah materi tentang revolusi Rusia, yang mana revolusi ini telah berhasil menggulingkan kekuasaan Tsar yang waktu itu sangat membatasi gerak dari rakyat, kayak gitu. Nah, semoga bisa kalian pahami ya teman-teman. Mungkin itu saja materi untuk revolusi Rusia di sini. Jadi revolusi Rusia telah berhasil mengubah sistem pemerintahan di sana dan juga bisa menyuarakan suara rakyat dari revolusi Bolshevik di sini. Begitu teman-teman, mungkin itu saja di video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.